Oke, apresiasi Duta Genre Kabupaten Bogor tahun 2025, pesona Pesona genre. genre together, let's grow up. Oke, sekarang kita satukan dari awal sampai pesona genre nih, biar kita makin semangat pada hari ini. Oke, siap-siap. Satu, dua, tiga. Salam genre. Salam. Salam. Remaja genre. Baca genre Sehat, berdaya, Ceria. Iya. Genre Indonesia. saat ilmu yang yang mudah Ya, berencana. benar. dan Oke, Forum Genre Kabupaten Bogor. Together, let's grow up. Apresiasi Duta Genre Kabupaten Bogor tahun 2025. Pesona Genre. Genre, let's grow up. Saya beri tepuk tangan kayak gini buat akang mereka semua yang sudah ikut berpartisipasi semangat pada pesona kali ini. Nah, jadi di sini aku Dewa Sekiadi Raja, mungkin Akang Teteh sudah tahu ya, aku sebagai juara satu Duta Genre Kabupaten Putra tahun 2025, dan di sini juga ada Teh Rizkia nih, boleh Teh Rizkia say hello-nya. Halo, Kang Teteh. Suaraku aman, terdengar jelas? Alright. Halo teman-teman semua, kenalin. Aku Rizkia Islam Seran. Nanti kita juga akan ketemu di sesi pemateri ya. Aku sebagai Duta Genre Kabupaten Bogor Putri tahun 2020. Yeay. Boleh dong beri tepuk tangannya Akang Teteh semua untuk Teh Salam kenal Rizkia. semuanya. Senang banget ketemu sama teman-teman hari ini. salam kenal Teh. Oh my god, happy. Oke, jadi itu dia nih Akang Teteh semua Teh Rizkia dan saya pribadi Kang Dewa gitu Akang Teteh yang menjadi juara satu Duta Genre Putra Putri Kabupaten Bogor tahun 2025. Nah, jadi di sini aku mau sedikit meng-reminder ya kepada teman-teman semua kalau misalkan pada acara kegiatan itu buat challenge video. Oke, challenge video. Nah, mana challenge video ini seluruh peserta wajib mengikuti challenge media sosial dengan mengunggah momen keseruan dari kegiatan webinar hari ini ke Instagram Story atau IGS. Uploadnya boleh kayak foto, screenshotan, video singkat, atau rekap video gitu saat mengikuti kegiatan ini. Dan jangan lupa tag akun resmi Forum Genre Kabupaten Bogor, terus DP3P2KB Kabupaten Bogor, lalu pemateri hari ini juga ada Teh Tiara Salsabila, Tiara Caca, lalu ada kami berdua, tadi Teh Rizkia dan Kang Dewa. Mungkin kalau akan sulit untuk nama IG-nya gitu ya, nanti akan di-share oleh tim operator di kolom chat, nanti bisa di SS, ataupun kalau misalkan masih bingung penulisannya bisa kepoin aja langsung ke Forum Genre Kabupaten Bogor. Di sana pasti ada IG kami berdua, saya sendiri dan Terizkia, ada IG Teh Tiara Salsabila juga, dan Dinas DP3AP2KB Kabupaten Bogor. Oke, sekarang itu ya, ini wajib ya akan data semua, dan waktu pengumuman itu 24 jam. Jadi ini postingan ini menjadi bagian dari dokumentasi resmi dan bukti keaktifan teman-teman dalam proses seleksi. Jadi wajib diunggah maksimal 24 jam setelah kegiatan ini berlangsung. Mohon pastikan story-nya itu sudah tayang dan tag sudah masuk ya akun Teteh agar bisa terdata oleh tim. Oke, sekarang tadi kan sudah nanya-nanya kabar nih. Aku mau nanya deh, persiapan teman-teman semua hari ini, apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Boleh dong kasih reaction atau di kolom komentar. Sudah siap Kak? Atau aku grogi gitu. Siap, Kak. Oke. Siap sih Kang, siap. Siap aja. Siap. Siap aja atau siap banget? Siap banget Kang. Banget ya. Masya Allah. Dijaga terus ya teman-teman semangatnya karena karena perjalanan akan masih panjang sekali, jadi mohon dijaga semangatnya terus dan tetap konsisten intinya. Oke, tadi kan kita sudah nih pesona genre itu kira-kira
kira-kira ada yang udah tahu belum sih pesona genre itu apa, Akang Teteh? Apa? Apa ya? Ini jadi apa ya? Nah, ternyata informasi ini akan data semua. Jadi, tema kegiatan adu genre itu adalah pesona genre. Apa sih, Kang, pesona genre itu? Jadi, pesona genre itu kepanjangan dari pangawaruh ilmu, sasarengan, ilmu mulai budaya, sarang generasi berencana. Ada yang tahu nggak nih, Akang Teteh artinya? Kan bahasa Sunda nih. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Oke, boleh, Kak. Kang Dimas nih, boleh apa tuh artinya kira-kira, Kang Dimas? Kang, interupsi sebelumnya semua data itu kan eh, agenda budaya generasi sarang generasi teh ujung ilmu sambil ngejar ilmu nu kurang dikejar sambil orang nyebarkan budaya nu aya di Kabupaten Bogornya eta nu biasa disebut teh Bogor Kasohor. Wow. Oke, boleh beri tepuk tangannya nih untuk Kang Dimas. Oke, terima kasih Kang Dimas. Betul banget ya, tadi kata Kang Dimas, itu masih dalam bahasa Sunda, tapi nggak apa-apa. Untuk bahasa Indonesianya, pengaruh ilmu berbarengan, mencintai, merawat, dan menjaga budaya bersama generasi berencana. Khususnya budaya Kabupaten Bogor. Nah, maksudnya adalah dengan adanya ilmu dan adat, tata krama bersamaan dengan mencintai budaya kita sebagai remaja dan harapan dari seorang duta genre tentunya menjadi orang yang mewujudkan dan menjaga itu semua. Terkhusus kita sebagai generasi berencana. Oke. Nah, oke. Kita sambil menunggu waktu lagi, boleh dong. Aku di sini kan dari berbagai banyak kecamatan nih, 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Boleh di kolom komentar. Aku dari kecamatan, misalkan dari kecamatan Pamijahan, aku dari kecamatan Cigombong. Boleh ini akan tetap semua di komen-komen. Aku mau tahu banyak dari mana ya ini kecamatannya gitu, pesertanya. Kecamatan Tenjolaya, Dramaga hadir, wow, Dramaga, Gunung Putri, Ranca Bungur, wow, keren banget. Ada lagi Tajur Halang, Kelapa Nunggal, Megamendung. Wow, keren-keren, Cipung Bulang. Halo, Caryo hadir Caryo, Pamijahan, Citerep, oh Gunung Sindur, Kecamatan Babakan Madang, Parang, wow, mana ya, kita lihat dulu. Wow, keren-keren nih, banyak banget nih. Sebagai calon duta gente. Digomong hadir, wow, kali ternyata ya, tidak terhitung mungkin, karena kita peserta yang mendaftar itu 192 teman-teman semua. Jadi tentunya banyak sekali ini dari kecamatan akan datang semua yang tentunya siap untuk berproses dan siap untuk berjuang nih di Duta Genre Kabupaten Bogor. Oke, dan ingatkan kepada akan datang semua untuk temannya yang belum join masuk ke room Zoom, boleh banget di kontak-kontak atau di chat-chat dulu nih untuk segera hadir dan masuk ke dalam Zoom karena acara akan segera dimulai. Oke, boleh ya teman-teman, baik dari kecamatannya atau teman baru mungkin yang udah DM di IG yang belum masuk Zoom itu boleh banget di kontak-kontak segera masuk ke Zoom. Oke, akan tetap semua. Di sini aku mau ngingetin peraturan webinar sebelum berlanjut nih tentunya ini harus disimak dengan baik ya akan data semua untuk peraturan webinar. Izinkan saya membacakan beberapa peraturan webinar yang perlu diperhatikan agar kegiatan berjalan tertib dan kondusif. Yang pertama, link absen hanya di-share pada kolom chat Zoom webinar. Yang kedua, harap gunakan virtual background dan gunakan nama asli dan ketentuan saat masuk Zoom. Misalnya seperti saya sendiri Dewa Sektia Diraja dari Kecamatan Dramaga, misalnya itu kan. Gunakan nama asli ya, jangan nama fake akun gitu. Yang ketiga, bagi akun teteh yang terkendali sinyal, harap mengabari di grup.
Yang keempat, wajib menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung atau on cam. Yang kelima, mikrofon dalam keadaan mute kecuali saat diberi kesempatan. Nah, di poin 5 ini harus diperhatikan ya, akan tetap semua takutnya ada yang sudah menjelaskan, terus ada mikrofon yang bocor itu sangat mengganggu ya. Oke, yang keenam, siapkan pertanyaan menarik dan aktif berpartisipasi. Yang ketujuh, wajib mengisi presensi awal dan akhir untuk keperluan data hadir. Dan yang terakhir nih, harus hormati narasumber, moderator, panitia, dan sesama peserta. Dan mari kita jaga kenyamanan dan kelancaran bersama ya Kang Teteh. Nah, poin-poin itu harus diingat ya. Mungkin selama kegiatan secara virtual, itu harus selalu diingat agar acara kita berjalan dengan lancar. Oke, sambil menunggu, kira-kira Teh Cia kita boleh ngobrol gak ya? Akhirnya kan kita harus Betul mengobrol. banget dong. Oke, Teh Cia gitu ya, Teh Rizkia Islam Serang dari Kecamatan Dramaga dulunya, betul Teh Rizkia? Betul. Halo Betul. teman-teman semua. Aku dari Dramaga dulunya loh. Nah, Jadi oke, nostalgia gitu. Aduh, kemarin aku yang yang belakangnya Kecamatan Dramaga. Sekarang udah banyak banget teman-teman juga yang dari Kecamatan Cigombong, Babakan Madang, Rumpin. Mantap banget teman-teman. oke. Nah, aku mau nanya ke Teh Cia kan tadi kayak excited gitu ya, ngerasa kita udah Super. di sekarang jadi moderator gitu. Dulu kita ada peserta bareng akan tetap semua. Nah, kira-kira Tecia bagaimana nih perasaan Tecia hari ini dan mungkin kasih apa ya motivasi motivasi dan kata-kata sedikit mungkin buat para calon duta genre nih. Oke, silakan Tecia. Alright. Jadi jujur ini aku rasanya hari ini bittersweet ya. Entah happy-nya tuh happy banget karena aku udah bisa lihat gitu ya gimana proses aku dari mulai seperti teman-teman, mulai dari isi berkas eh, sampai ikut-ikut Zoom seperti ini sampai akhirnya aku dinobatkan jadi duta genre Kabupaten Bogor gitu ya. Terus glitternya juga ada gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak wah sebentar lagi gitu untuk aku sebagai duta genre Kabupaten Bogor. Tapi senangnya Kak Dewa nih, aku tuh sudah lihat kemarin teman-teman yang daftar di duta genre ini dan ternyata mantap banget deh. Aku kayak oke ini pasti kelanjutannya aku nice banget, keren banget dan bisa membanggakan Kabupaten Bogor. Amin, amin, insya Allah. Oke, terima kasih Tecia. Nah, benar banget kata Tecia, kata Tecia tadi, kita nggak kerasa nih, kemarin kita yang di situ, kita menjalankan kegiatan rangkaian seleksi gitu ya, dari awal Betul. sampai akhir, dan tentunya akan tetap semua, aku mau menitip pesan nih akan tetap semua di sini, mungkin jalani kegiatan rangkaian ini dengan bersama-sama gitu ya, karena kebersamaan ini yang bikin kita gagal move on setiap kalau ingat genre ya, Tecia. Betul banget, apalagi selama kegiatan rangkaian itu benar-benar kita punya pengalaman yang terbaik selama pas remaja tentunya. Nah, oke, terima kasih Teh Cia. Nah, guys, Terima sekarang kasih kembali, Kang Dewa. ya, oke, akan data semua yang tadi poin-poin itu harus diingatkan kembali dan siapkan diri kalian semua, baik itu dalam segi buku atau mau menulis, dalam segi siapkan diri, pikirannya, jangan kemana-mana gitu, fokus mengikuti kegiatan rangkaian hari ini, aktif berpartisipasi, dan tentunya juga maksimalkan nih hari ini teman-teman semua, betul. Karena kesempatan nggak akan datang dua kali, jadi setiap rangkaian seleksi wajib dimaksimalkan agar nanti akan tetap semua nggak ada kata menyesal kalau misalkan hari ini sudah maksimal. Oke, ditunggu ya Kang Teteh.
Baik, akan tetap semua mohon perhatiannya karena acara akan segera dimulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Salam untuk warahmatullahi kita wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi. semua. Oke, Pagi, Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kang. Yang terhormat Teh Tiara Salasabila SH selaku Ketua Forum Genre Kabupaten Bogor dan narasumber kita hari ini yang saya hormati Teh Holila selaku Ketua Pelaksana Adu Genre Kabupaten Bogor tahun 2025 serta seluruh panitia kegiatan dan tentu saja Akang Teteh peserta yang luar biasa calon Duta Genre Kabupaten Bogor tahun 2025 yang keren-keren semua. Perkenalkan, saya Dewa Sektiadi Raja yang akan memandu jalannya kegiatan webinar kita dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan dalam webinar orientasi kedutaan dan genre, salah satu rangkaian awal dari kegiatan Adu Genre Kabupaten Bogor tahun 2025 setelah melalui tahap pendaftaran dengan tema kegiatan pesona genre, yaitu pangewaruh ilmu sasarangan ngamumulai budaya sareng generasi berencana. Baik, sebelum kita mulai rangkaian acara, mari kita bersama-sama memanjatkan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum berlanjut, izinkan saya membacakan beberapa peraturan webinar yang tadi telah saya sebutkan. Yang pertama, link absensi hanya di-share kepada kolom chat Zoom webinar. Harap gunakan virtual background dan gunakan nama asli saat masuk Zoom. Bagi akun data yang terkendala sinyal, harap mengabari di grup. Wajib nyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Mikrofon dalam keadaan mute kecuali saat diberi kesempatan berbicara. Wajib mengisi presensi awal dan akhir untuk keperluan data kehadiran. Dan terakhir, hormati narasumber, moderator, panitia, dan sesama peserta. Berikutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Adu Genre Kabupaten Bogor tahun 2025. Kepada Teh Holila, dengan hormat kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih Dewa. Sebelumnya suara aku terdengar dengan jelas? Terdengar, Teh. Jelas. Dengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Forum Genre Kabupaten Bogor sekaligus pemateri kita pada hari ini yaitu Teh Tiara Salsabila. Yang saya hormati pengurus Forum Genre Kabupaten Bogor dan juga peserta apresiasi Duta Genre Kabupaten Bogor tahun 2025 yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat dan juga dengan semangat yang mengembara. Baik teman-teman semua, di sini aku mau mengucapkan selamat datang di kegiatan webinar orientasi kedutaan dan juga generasi berencana dalam rangka ajang apresiasi Duta Genre Kabupaten Bogor tahun 2025. Yang mana sudah di-mention tadi ya sama pembawa acara bahwa Adu Genre tahun ini mengusung tema pesona genre, yaitu pangawuruh ilmu ngamumule sasarengan ngamumule budaya sareng generasi berencana. Aku mewakili teman-teman Forum Genre ingin mengucapkan terima kasih dan juga rasa bangga serta apresiasi setinggi-tingginya kepada
192 peserta yang telah mendaftar dan berasal dari 38 kecamatan yang mewakili 32 pusat informasi dan konseling remaja atau PIKR. Dan juga aku ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus Forum Genre Kabupaten Bogor yang telah menyiapkan acara ini dengan meriah. Kegiatan ini bukan hanya ajang seleksi dan juga kompetisi, tapi juga ajang edukasi untuk kita semua. Semoga dengan adanya kegiatan ini akan menjadi manfaat dan juga ilmu baru untuk teman-teman semua yang nantinya bisa disebarkan kepada teman sebayanya. Akhir kata, aku ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan semangat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk dicatat poin-poin pentingnya aktif bertanya, serta jangan lupa ikuti challenge sosial media Forum Genre Kabupaten Bogor. Dari aku sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Teh Holila atas sambutan yang inspiratif dan penuh semangat. Semoga pesan-pesan disampaikan bisa menjadi penyemangat kita semua dalam menjalani rangkaian kegiatan Adu Genre ini. Untuk selanjutnya, mari kita ambil momen kebersamaan lewat foto bersama. Baik, silakan Akang Teteh bisa aktifkan kameranya, kita berpose. Yang pertama kita salam genre dulu. Boleh izin aku pandu ya, Akang Teteh semua. Salam genre. Jin. Oke, Kang dokumentasi, boleh ya aku izin pandu. 1, 2, 3. Oke, kira-kira untuk slide berikutnya ada tidak Kang Panitia Dokumentasi? Terdapat 6 slide, tunggu ya. Dan ini segini sih. Oke, mungkin Akang Teteh boleh stay salam genre aja ya, karena kita nggak tahu kita ke slide berapa. Kita salam genre dulu. Oh, yang ngira tuh, Enggak. Izin nggak on cam, Kak. Tahan Akang Teteh semua, senyumnya tahan. Oke, kira-kira Kang udah aman belum? Nanti aku pandu bentar ya. Oke. Oke, sudah Kang. Oke, bagaimana Kang? Oke, berarti sekarang yang kedua nih Akang Teteh, kita salam generasi berencana KB. Berencana itu keren. Sekarang yuk, ayo Akang Teteh semua, tangannya. Oke, ditahan ya. 1, 2, 3. Oke. Bagaimana Kang? Apakah sudah aman? Sudah Kang, aman Kang. Lanjut Kang. Sekarang yang terakhir nih, gaya bebas. Versi kamu yang paling percaya diri aja, gaya bebas. Akan tetap semua. Boleh? Mulai dari hitungan 1, 2, 3, kita gaya bebas. Oke, apakah sudah Kang? Sudah Kang, aman. Oke, terima kasih Kang. Terima kasih juga Kang Teteh semua, dokumentasi sudah berhasil kami abadikan. Kasih, Kak. Ya, sama-sama. Selanjutnya, silahkan Akang Teteh semua mengisi presensi awal melalui link yang dibagikan oleh tim administrasi di kolom chat. Untuk waktu pengisian 10 menit, saya bantu pandu agar semua peserta terdata dengan baik dan tidak ada yang terlewat. Silahkan diisi dengan lengkap dan benar. Perlu diperhatikan, terkhusus di bagian agenda kegiatan harus diisi sesuai acara sekarang.
yaitu pilih webinar, orientasi, kedutaan, dan genre. Dan untuk presensi awal, pilih check-in ya Kang Teteh, jangan check-out. Juga untuk kodenya nanti akan di-share di dalam chat Zoom juga. Nah, ingat harus teliti karena jika salah mengisi data, selain harus mengulang mengisi presensi dan akan mengurangi nilai keaktifan hari ini. Jadi, mohon untuk mengisi presensi dengan teliti akan teteh. Nah, jika ada kendala saat mengisi, boleh langsung konfirmasi. Dan bagi yang sudah mengisi, bisa langsung masuk kembali ke ruang Zoom. Dan boleh banget kasih reaction jempol sebagai tanda selesai. Oke, boleh akan kita semua diisi terlebih dahulu. Diingat ya, Kang Teteh, pilihnya sekarang webinar orientasi, kedutaan, dan genre. Presensi awalnya check-in, jangan check-out. Kodenya sudah dikasih. Kode absennya itu pesona genre 25. Kapital semua ya, Kang Teteh. Oke, jika ada yang sudah boleh kasih reaction aja, jangan di kolom chat karena takut ketimpa yang link presensinya. Boleh reaction jempol atau reaction api, boleh banget. Tanda kalian udah selesai presensi. Untuk kodenya itu pesona genre 25, kapital jangan pakai spasi. Itu di informasi sudah tertera ya, Kang Teteh semua. Oke, sip. Kecamatan Ciawi tidak ada pilihan Akang Teteh. Wait ya Kang, dicek dulu. Untuk kodenya, pesona genre 25, kapital semua, jangan pakai spasi. Untuk kecamatan Caringin juga tidak ada pada opsi pilihan Kang. Oke, sebentar ya Teh. Sudah Kang, sip. Yang sudah, terima kasih. Stay di Zoom ya, kita tunggu teman-temannya yang belum. Kodenya boleh diulang boleh. Kodenya pesona genre 25, kapital semua, jangan pakai spasi. Pesona genre 25, kapital semua, jangan pakai spasi. Sip, betul. Ada di BC juga.
Betul, terima kasih Teh Nirina. Maaf. Kalau sudah terlanjur kode absennya nggak pakai kapital gimana Kang? Kecamatan Ciawi belum ada ya Kang Teteh. Ditunggu ya. Sudah ya. Kang Teteh boleh dicek lagi yang kecamatannya belum ada, boleh dicek lagi. Boleh dicek kembali apakah masih tidak ada. Kang, maaf tadi kode absen tidak menggunakan huruf kapital. Bagaimana ya, Kang? Sebentar ya, saya tanyain dulu kepada panitia. Oke, Kang Teteh, kalau misalkan huruf kapital kode tidak pakai huruf kapital nggak apa-apa. Tapi yang harus diingat itu eh, waktu pengisian check out dan check in-nya lalu agenda hari ini. Tapi usahakan nanti selanjutnya diperhatikan ya untuk kode-kode ketentuannya. Oke, baik. Apakah ada yang belum presensi awal? Jangan sampai nggak presensi ya, karena ini daftar kehadiran kalian. Waktu presensi sampai 09.20 ya. Jadi teliti juga mengisinya, yang belum harap teliti. Jangan terburu-buru karena masih ada sekitar 3 menit lagi. Dan yang sudah stay di Zoom, jangan kemana-mana karena acara selanjutnya akan segera dimulai. Yang mengisi saat ini 145 orang. Masih ada beberapa yang belum mengisi, boleh yang belum mengisi segera diisi sebelum waktunya habis. Karena kalau misal waktunya habis, presensi akan ditutup. Kalau yang ada kendala, boleh langsung kabari. Oke, sip. Yang udah, sip, mantap. Yang belum, ditunggu ya. Waktu 1 menit lagi. Siap. Yang sudah isi, terima kasih banyak. Mohon izin Kak, saya ini Kak Farid Sambil Perkasa Buana dari Kecamatan Pamijahan baru masuk. Izin untuk bertanya, bagaimana ini cara untuk ngabsennya Kak? Untuk absennya boleh tim administrasi di-share kembali di kolom chat, nanti Akang tinggal klik, lalu usahakan teliti untuk mengisi agenda kegiatan, webinar orientasi kedutaan dan genre, jenis presensi, check-in, kode absen, peserta genre. Boleh Kang, masih ada waktu 1 menit lagi. Oke siap Kang, makasih banyak. Ya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya Kang Teteh, jadi 09.21. Yang belum harap segera. Oke.
Kode absennya Pesona Genre 25 itu ada di BCN juga, Kang. Pesona Genre 25, kapital semua, jangan pakai spasi. Oke, karena waktunya sudah habis, mungkin Kang Raka bisa segera diselesaikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Teh Tiara Salsabila SH. Dan untuk memandu jalannya sesi ini, saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator Teh Rizkia Islam Seran, kami persilahkan. Alright. Terima kasih banyak Mbak MC kita hari ini udah kasih aku kesempatan untuk nemenin Game Ranger semua di sesi materi pada hari ini. Oke, sebelum lanjut ke materinya, kita hari ini mau ngapain? Aku mau kenalan lagi nih sama Game Ranger semua. Halo Game Rangers, perkenalkan nama aku Rizkia Islam Seran. Saat ini aku merupakan juara 1 di Tagenre Kabupaten Bogor Putri tahun 2024 yang saat ini bertugas sebagai moderator kalian yang siap nemenin dan pastinya ngajak kalian untuk gali ilmu bareng di sesi bersama narasumber kita yang super keren. Alright, hari ini dan saat ini banget kita akan ngobrol dan mendengarkan materi yang pastinya Dita genre banget bersama narasumber kita yang super inspiratif dan punya segudang pengalaman. Nah, oke, kita langsung lihat dulu nih CV-nya Teh Tiara atau narasumber hari ini, yaitu Teh Tiara Salsabila. Teh Tiara ini aktif sebagai profesional MC, moderator, kreator digital, dan public speaker, dan juga aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan anak muda. Ia berharap dapat selalu berkontribusi dan bisa memberi manfaat. Moto hidupnya adalah learn and grow. Alright. Untuk kontaknya, teman-teman bisa cek di sini, terutama Instagramnya. Boleh nanti di-tag juga ya untuk kegiatan media sosial hari ini. Oke, selanjutnya pendidikan Teh Tiara yang terbaru adalah menuntut ilmu S1 Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Taskia dan bersekolah di SMAN 3 Cibinong. Keahliannya banyak banget ya teman-teman, mulai dari public speaking, storyteller, desain dan video editing yang pastinya cocok banget dan sangat relate ya sebagai duta genre dan remaja-remaja ceria seperti kita. Oke, hobinya juga macam-macam, mulai dari traveling, hiking, nonton film, baca buku. Nah, dari hobi-hobinya itu, Teh Tiara juga mendapat banyak sekali prestasi ya. Ini kalau dijelasin satu-satu mungkin kita akan sangat mengagumi Teh Tiara, tapi aku singkat saja. Teh Tiara ini mendapat penghargaan sebagai perempuan inspiratif Kabupaten Bogor bidang sosial. Lalu juga ada juara harapan 1 Duta Baca Jawa Barat. Nah, dan Teh Tiara ini juga merupakan salah satu duta genre kita, yaitu juara 1 Duta Genre Putri Kabupaten Bogor tingkat kabupaten, sampai mewakili Kabupaten Bogor ke Provinsi Jawa Barat dan mendapat juara 3 di Provinsi Jawa Barat. Oke, lanjut ke riwayat organisasi Teh Tiara. Mulai dari Founder Komunikasi Gradasi, Ketua Umum Forum Generasi Berencana Kabupaten Bogor. Ada apa lagi nih? Wah, banyak sekali ya, Ketua Divisi, Staf Divisi. Banyak sekali pengalamannya. Sampai Tiara juga mendapat banyak sekali beasiswa, seperti beasiswa Pancakarsa Pemerintah Kabupaten Bogor, dari Yayasan Cendekia Taskia, dan lain-lain. Selain itu juga Teh Tiara melakukan pelatihan seperti 1 dari 50 peserta terpilih West Java Youth Digital Training Program dan lain-lainnya. Kebayang dong segimana berpengalamannya narasumber kita hari ini. Nah, Teh Tiara juga udah menghadiri dan memberikan edukasinya melalui
pengalamannya di bidang narasumber pelatihan dasar kepemimpinan OSIS MPK, SMK, dan bisa langsung. Selain itu juga seperti narasumber workshop ya KRR Dinas P2, P3, P2 Kabupaten Bogor, dan masih banyak lainnya. Pengalamannya juga tidak hanya yang seperti tadi, Teh Tiara juga sering menjadi MC dan moderator, dan bahkan menjadi brand ambassador campaign lah teman-teman. Oke, dilanjut. Teh Tiara juga punya pengalaman sebagai Ketua Pelaksanaan Pemilihan Duta Genre Kabupaten Bogor tahun 2024 kemarin. Juga pada oke, juga punya pengalaman menjadi Wakil Ketua Pelaksanaan Pemilihan Duta Baca Kabupaten Bogor nih teman-teman. Kebayang dong, mantap banget narasumber kita hari ini. Kita mungkin tidak usah lama-lama lagi karena ini pasti isinya daging banget. Materi kita hari ini akan disampaikan oleh Teh Tiara ini mengenai Pesona Adu Genre 2025, menyelisik makna, esensi, dan nilai seorang duta genre. Oke, langsung kita sapa aja mungkin ya. Halo Teh Tiara. Halo Teh Cia, suara Halo, aku aman? aman Halo sekali Teh Teh. Tiara. Oke, Ya, mantap deh Teh. Udah siap untuk menyampaikan materi hari ini Teh? siap banget dong. Oke, untuk teman-teman semua, aku himbau lagi untuk selalu menjaga dan menaati peraturan yang sudah disampaikan oleh MC sebelumnya ya. Dan jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan kalian yang nantinya akan disampaikan setelah sesi materi saat ini. Oke, untuk Teh Tiara, silakan mangga dimulai untuk materinya Teh. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Cia dan tentunya tadi juga ada Kang Dewa, terus juga dibersamain sama Teh Holila ya kan, dan juga Akang Teteh forum genre lainnya. Thank you banget. Baik, boleh dibantu untuk share screen-nya dari teman-teman panitia, boleh tolong bantu. Aku awali dahulu teman-teman dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih buat yang menjawab salam dengan menyalakan mute-nya ataupun belum, nggak apa-apa. Boleh di-mute kembali ya teman-teman. Khawatir nih bocor ya. Aku 1 lawan 184 orang ya. Terima kasih banyak. Dan sangat luar biasa sekali. Senang banget tentunya bisa ketemu sama Akang Teteh, perwakilan kecamatan dan tentunya yang telah mendaftar dalam apresiasi Duta Genre Kabupaten Bogor tahun 2025. Boleh dong kasih reaction apapun ya, bebas teman-teman. Tentunya senang sekali Akang Teteh bisa hadir kita di sini bersama-sama berjumpa untuk sama-sama kita ngobrolin nih tentang pesona genre ya. Pesona itu apa? Ada kepanjangannya. Kayak seperti di background kita nih, itu ada kepanjangannya. Dan tentunya Akang Teteh juga udah kepoin kan tema kita itu apa aja. Nah, terus sebelum memulai rangkaian acara, aku juga mau reminder lagi ke Akang Teteh, kalau misalnya teman-teman mau video dikit-dikit itu boleh banget, silahkan ya. Dan jangan lupa untuk mention di Instagram genre, aku, Teh Cia, Kang Dewa, dan sebagainya. Kayak yang udah di reminder sama Akang Teteh panitia nih. Nah, terus mute lagi ya, geng. Tadi masih ada ketekuk-ketekuk suara. Misal suara aku kurang terdengar, tolong dikabarin juga oleh Teh Cia atau Kang Dewa di kolom chat ataupun di japri aku di WhatsApp ya. Terus kalau misalnya aku delay juga kabar-kabarin aja teman-teman. Semoga kita semua lancar aman dari awal sampai akhir. Amin. Walaupun kita beragam kecamatan ya. 38 kecamatan ya tentunya gitu. Karena tahun sekarang itu setelah kami data teman-teman,
peserta pendaftar itu total 192 orang. Dengan kecamatan yang mendaftar itu ada 38. Ada 2 kecamatan yang ternyata tidak mengirimkan perwakilannya karena satu dan lain hal, dan juga memang batas waktu kita sudah sering dihimbau ya, penutupan jam 8 malam, bukan jam 12 malam. Nah, mute lagi ya yang suaranya bocor nih. Terus boleh dibantu untuk share screen-nya dari Kang Rafa ya, aku lihat. Wait, teman-teman. Aku tambahkan spotlight. Kang Dava kayaknya nggak kelihatan share screen-nya, jadi boleh di-unshare screen. Jadinya aku pakai yang Kang Rafa. Di teman-teman aman terlihat PowerPoint-nya? Terlihat. Aman teh. Aman ya? Sip, sip. Nah, teman-teman, boleh next slide lagi, dibantu Rafa. Next, yang sebelumnya. Next lagi. Iya, ini adalah perkenalan singkat aku ya, jadi kita boleh kontak-kontakan di Instagram dan juga di WhatsApp. Sorry to say, aku bilang katakan sekarang karena beberapa dari teman-teman tuh kemarin kayaknya ada yang ngejapri aku, tapi belum aku sempat balas karena teman-teman ketika informasi dari panitia kami sampaikan bahwasannya untuk informasi LO misalnya ya, LO itu ada Kang Dava sama Teh Najwa ya kan, berdua tuh ya. Nah, teman-teman silahkan menghubungi itu langsung ke Teh Najwa sama Kang Dava karena semua informasi itu satu pintu teman-teman supaya nggak bercabang kemana-mana. Nah, sehingga buat informasi yang ke aku, ketika pertanyaannya itu mengulang atau sama, aku tidak akan menjawab karena itu sudah diwakilin oleh Teh Najwa dan Kang Dava, serta juga sudah ada komunikasi dari Bapak Ibu PLKB ya ke Dinas DP3 dan itu udah naik juga infonya ke kami. Nah, coba ya aku absen dulu ya. Rizkia, di tab kelihatan nggak share screen Ya. aku? Kelihatan teh yang introducing experience and achievement. Iya, Kang Dewa juga kelihatan. Kelihatan teh, aman. Oke, nah teman-teman, jadi share screen itu udah di spotlight dua-duanya di Zoom ini ya. Jadi kalau yang pakai laptop pasti langsung kelihatan nih spotlightnya 2. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pakai handphone, teman-teman arahin ke Kang Rafa. Ini aku ketik ya di kolom chat ya. OV. Jadi teman-teman bisa dicari di betul. Jadi teman-teman bisa dicari di partisipan, terus ketik aja Rafa, nanti baru kelihatan. Nah, cek lagi ya, udah ditambahin juga. Nah, teman-teman, aku pun tadi mewakili teman-teman panitia memohon maaf ya untuk adanya miskomunikasi terkait dari link absensi yang tadi kan ada Kecamatan Caringin sama Kecamatan Ciawi belum kemasukin kan. Itu ada human error-nya, mohon dimaafkan. Tapi tadi langsung diperbaiki ya sama panitia per 10 menit sebelum penutupan dari link absensi. Jadi kami pun sebisa mungkin langsung satset ya teman-teman dan langsung memperbaiki link tersebut. Jadi kan tadi di kolom chat nih, aku perhatiin ada ke teman-teman Ciawi dan Caringin belum ketemu kecamatannya, tapi di beberapa menit kemudian, nggak lebih dari 3 menit, langsung ada perbaikan juga. Dan Kang Dewa juga udah mention ya teman-teman, terkait link absensi. Itu ya, intermezzo awal. Next slide lagi. Aku ingin menyepakati ruang ini menjadi ruang aman dan ruang nyaman untuk kita semua. Ketik angka 1 kalau setuju di kolom chat. Setuju ya, sepakat ya. Kalau misalnya ruang ini tuh harus jadi enjoy dan tempat kita buat belajar, buat silaturahmi ya, kenalan satu sama lain. Kapan lagi coba kenalan nih sama 38 kecamatan Kabupaten Bogor di Zoom, kita ketemu di weekend lagi kan. Next slide lagi.
tentunya teman-teman ini adalah reminder lagi, next slide lagi. Boleh next slide lagi. Nah, stop di sini. Ini sebenarnya aku agak-agak malu ya teman-teman, tapi aku spill ya. Em, yang tadi udah disampaikan Teh Rizkia, terima kasih banget perkenalannya. Itu adalah hasil proses panjang yang aku laluin. Tapi aku flashback lagi nih saat buat PPT ini. Em, Dulu tuh aku waktu pertama kali kenal genre itu tuh di tahun 2017 teman-teman. Posisinya aku itu di usia 17 tahun. Jadi hitung sendiri ya, umur aku berapa sekarang ya. Tapi aku masih remaja kategorinya ya. Info ya, remaja usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Kalau Akang Teteh punya teman-teman yang udah menikah di usia 15 tahun, di usia 16 tahun, itu sudah bukan dianggap remaja, tapi sudah dianggapnya dewasa. Nah, dulu balik lagi ke cerita, aku awal tahu PIKR ya, Pusat Informasi Konseling Remaja dan Genre di tahun 2017 ini. Dulu aku perwakilan sekolah buat hadir di pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya tingkat Kabupaten Bogor. Jadi aku awal kenal genre itu sama usianya kayak teman-teman sekarang nih di umur yang 17 tahun, kelas 2 SMA dulu itu. Next slide lagi. Dari situlah aku mulai mengenal dan tahu tentang dunia genre. Dan dari situlah juga aku tahu nih jargon-jargon yang tadi dikenalin sama Kang Dewa ya. Udah ya, aku skip aja ya. Next slide lagi. Aku akan memberitahu bahwa kenapa ya kita nih harus tahu dan juga apa sih arti salam genre teman-teman. Artinya adalah ini teman-teman. Ini ya, tangannya gini ya teman-teman. Katakan tidak, ini zero nih. Katakan tidak pada satu pernikahan dini, yang kedua seks pranikah, dan yang ketiga nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ini ya. Nah, teman-teman, salam genre ini menjadi landasan awal kenapa kita sebagai seorang duta genre harus tahu apa sih yang digembor-gemborin, kenapa sih kita harus ngejauhin pernikahan dini, seks bebas, dan nafza, dan itulah yang akan kita bahas di Zoom ini gitu. Aku bakal memberikan banyak gambaran-gambaran terkait relevansinya antara duta genre, pik remaja, sama genre. Itu tuh benang merahnya apa sih? Nah, ini artinya ya. Dan please banget, teman-teman harus mengucapkannya genre, generasi berencana. Indonesia ya, generasi berencana. Bukan genre. Pick R juga bukan pick R. Itu salah ya, itu salah. Itu langsung dicoret, langsung ditandain sama anak genre se-Indonesia. Jadi genre, generasi berencana. Pick R, Pusat Informasi Konseling Remaja. Hal sederhana sebenarnya, teman-teman, tapi banyak banget yang miskom. Kalau misalnya salah, itu udah ketahuan banget sama panitia, udah ketahuan banget sama anak-anak genre se-Indonesia, tandanya emang belum kenal genre gitu. Orang baru lah gitu. Tapi kan kalau namanya duta genre, itu harus benar, harus menjadi contoh. Next slide lagi. Terus lagi, nah, teman-teman pernah mendengar Bangga Kencana apa belum? Kalau belum, next slide lagi. Bangga Kencana itu, teman-teman, merupakan program dari BKKBN yang sekarang diganti ya, namanya Kemenduk Bangga, Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Revisi aku kalau salah ya, karena dinas kita dan kementerian kita adalah dinas dan kementerian yang paling panjang. Jadi suka pabaliet, kalau kata Sundanya mah balelol gitu ya, kalau misalnya miss-miss gitu. Nah, dulu nama programnya KKBPK, kepanjangannya itu. Sekarang sudah diganti, jadi nama programnya Bangga Kencana. Pembangunan keluarga, Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Bangga Kencana ini, teman-teman, menjadi program yang akan kita sebarluaskan sebagai duta genre. Next slide lagi.
Ini salah satu landasan dasarnya kenapa kita harus terlibat dalam program ini. Next slide lagi. Nah, aku mau dong di kolom chat diketik sama teman-teman, kalau keluarga berkualitas tuh menurut kalian apa sih? Bebas ya, misal rumah atau keluarga pohon cemara atau rumah yang aman dan sebagainya. Boleh dong, keluarga yang harmonis, harmonis. Tidak ada kekerasan dalam keluarga, sejahtera, nyaman. Betul, cemara, bahagia. Tempat pulang ternyaman. Betul banget. Humoris, tidak bertengkar, keamanan, gak ada kekerasan, support system, dan sebagainya ya. Oke, thank you banget, gengs. Senang banget rame. Next slide lagi. Nah, teman-teman, perlu diketahui juga bahwasannya dalam keluarga ini ada yang namanya 8 fungsi keluarga. Aku juga habis beres pemateri, nanti aku bakal kirim ke Kang Dava sama Teh Najwa. Jadi bisa di-review lagi materinya sama Akang Teteh semua, bahwasannya 8 fungsi keluarga ini menjadi landasan awal atau menjadi informasi bahwa kita nih sebagai remaja, nanti kan kita bakal menuju proses keluarga ya. Nah, kita juga harus tahu terkait 8 fungsi nilai-nilai dalam keluarga itu. Kayak yang ada di set screen ini. Next slide lagi. Dan coba ya, aku mau satu orang dulu raise hand yang mau berpendapat tentang gambar ini. Bebas, nanti. Oke, Kang Dimas, boleh di-mute, unmute ya. Halo, Kang Dimas. Halo Teh Tiara. Oh, dari Kecamatan Parung ya? Iya Teh, betul. Boleh dong, Kang Dimas mau komen yang mana nih gambarnya? Saya mau komen yang perundungan Teh. Oke. Oke, terima kasih Teh atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin memberi pendapat saya bahwa pada gambar tersebut itu terlihat ada sekelompok orang yang membuli satu individu yang dimana individu itu termasuk perempuan dan perempuan tersebut termasuknya lemah. Nah, kita sebagai duta genre seharusnya jangan sampai melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut perbuatan yang tidak baik dan tercela. Maka dari itu peran kita harus bisa menyuarakan pendapat terutama melalui media sosial dan jangan lupa untuk hal kecil terlebih dahulu seperti di lingkungan sekitar kita karena hal perundungan seperti di gambar tersebut itu tidak baik dan tidak patut untuk dilaksanakan. Terima kasih Teh. Oke, terima kasih Kang Dimas. Boleh di-mute lagi. Karena dari jawabannya Kang Dimas ternyata udah mewakili ya, udah mewakili terkait isu perlindungan itu sendiri kan. Nah, aku mau dong satu orang dari teteh-teteh bebas. Tapi gambar, Teh Serin drama gak dulu ya. Baru nanti ke teteh yang lain boleh. Silakan Teh. Oh, kamu belum di-unmute suaranya, sis. Nah. Assalamualaikum. Aku Sherin. Aku mau memberikan pendapat gambar yang pergaulan bebas. Oh, boleh. Mangga Teh. Nah, berawal dari pergaulan bebas itu bisa menimbulkan kehamilan dini atau yang sering kita sebut itu kehamilan di luar nikah. Nah, dikarenakan terjadi kehamilan di luar nikah itu, maka terjadi pernikahan dini yang mana itu tuh tidak baik untuk terciptanya keluarga yang berkualitas karena kesiapan mental yang dimiliki orang yang menikah dini itu belum cukup sehingga mereka itu ibaratnya belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga gitu. Cukup. Oke. Kalau Teh Sherin sendiri pernah nggak ngedengar usia ideal nikah cowok sama cewek? Pernah. Oh, berapa tuh Teh? Untuk perempuan itu 19 tahun. Dan untuk laki-laki itu
jika tidak salah 21 tahun. Oke, not dulu. Siap. Hatur nuhun, Teh Sherin boleh di-mute lagi. Thank you juga buat sudah berpendapat. Nah, teman-teman, sudah diperbaharui juga ya untuk share screen-nya. Aku penasaran juga, apakah sekarang udah share screen-nya terlihat aman di teman-teman yang tadi sempat terkendala? Boleh di kolom chat ya, kabarinnya ya. Terus teman-teman, karena keterbatasan waktu juga, mohon maaf yang raise hand turunin lagi ya. Nanti akan ada lagi sesinya. Nanti kita akan sharing lagi juga. Thank you buat Teh Sherin sama Kang Dimas ya. Bener kan tadi? Bener gak? Teh Kia, bener gak? Betul, Teh. Ah ya benar. Kang Dimas yang udah berpendapat. Tentunya, teman-teman, isu yang aku tampilkan di layar ini adalah sedikit ya, sedikit permasalahan remaja dari banyaknya permasalahan. Pasti nih masih ada baik itu yang tinggal di perumahan, yang tinggal di perkampungan, nggak menutup tempatnya di mana, nggak menutup sekolahnya di mana, mau sekolahnya pesantren, boarding school, ataupun sampai sekolahnya swasta, pasti sering banget nemuin isu-isu ini. Bahkan isu yang bengong ini nih, ini overthinking ya, itu sering banget dialamin sama diri kita sendiri gitu. Bahkan aku pun masih suka overthinking gitu sampai sekarang. Dan itu emang selalu ada di dalam diri kita, permasalahan-permasalahan remaja. Nah, aku merevisi informasi dari Teh Sherin saja tentang usia ideal menikah, teman-teman. Boleh dicatat juga ya. Usia ideal menikah bagi cowok dan bagi cewek berdasarkan BKKBN, perempuan di usia 21 tahun. Nah, laki-laki di usia 25 tahun. Sehingga di programnya BKKBN, itu tuh ada yang namanya 21-25 keren. Jadi kalau misalnya teman-teman suka ngedengar Teh Cia atau Kang Dewa kampanye gitu ya, ngomongin 2125 keren, 2125 keren. Itu tentang usia ideal pernikahan yang dianjurkan ya yang dianjurkan bagi remaja dari BKKBN. Tapi kalau misalnya ada yang siapnya di atas itu ya nggak masalah gitu. Usia itu karena dari segi rahim perempuan sudah kuat untuk mengandung. Terus dari segi finansialnya laki-laki sudah di fase bekerja dan juga keduanya sudah menyelesaikan pendidikan. Nah, next slide lagi. Itu banyak intermezzo nih ya. Siapa tahu informasi aku akan keluar di tes tulis. Jadi, persiapkan diri teman-teman juga. Nah, kenapa nih kita harus mensukseskan atau ikut serta dalam program Bangga Kencana? Nah, next slide lagi. Bahwasannya, teman-teman, kita itu sebagai calon pengantin. Karena kita kan remaja nih sekarang. Ah, Teh Tiara, sekarang mah aku masih sekolah, aku masih pengen seru-seruan gitu. Tapi teman-teman, yang namanya sebuah pernikahan itu tuh enggak langsung jebret gitu ya, langsung sah gitu, enggak. Tapi kita juga harus mengetahui itu semua. Dimulai dari apa? Dimulai dari gimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi yang baik, gimana sih cara ganti softtek yang baik bagi perempuan ya kalau menstruasi. Karena itu akan mempengaruhi ke hal-hal yang isu remaja yaitu infeksi menular seksual, penyakit HIV/AIDS itu gimana, nafza itu gimana, dan sebagainya. Nah, sehingga program genre ini hadir teman-teman dari BKKBN. Nah, next slide lagi. Ini adalah 5 tahapan transisi kehidupan remaja yang akan kita lewatin, teman-teman. Kalau aku pribadi, aku sekarang lagi di fase nomor 3 nih. Aku memulai hidup bekerja. Namun, untuk berkeluarga aku belum, teman-teman. Jadi, takutnya miskom gitu ya. Jadi, aku kategorinya masih remaja dan belum menikah. Nah, kalau teman-teman, aku yakin ada yang di fase nomor 2 nih, merencanakan pendidikan. Ada yang lagi sekarang sekolah, ataupun mungkin ada yang lagi bekerja gitu kan. Nah, tujuannya supaya nanti kita bisa kembali ke anggota masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat dan juga bersih. Ini 5 transisi kehidupan bagi remaja. Next slide lagi. Dan
untuk mewujudkan 5 transisi tersebut sama untuk mewujudkan genre ya, generasi berencana, perlu adanya kolaborasi dari banyak pihak. Teman-teman mungkin pernah tahu atau ngedengar namanya Kampung Keluarga, Kampung KB. Nah, itu adalah salah satu program pemerintah juga untuk apresiasi di tingkat kampung. Di mana kalau misalnya ada ibu-ibu PKK di posyandu itu, posyandu juga ada dua teman-teman. Ada yang namanya posyandu remaja, ada yang namanya posyandu yang memang buat balita-batita ya. Nah, di posyandu itu ada juga teman-teman, namanya BKB, Bina Keluarga Balita. Orang tua yang punya balita. Ada lagi BKR, Bina Keluarga Remaja. Orang tua yang punya remaja. Dan ada juga BKL, Bina Keluarga Lansia. Orang tua yang punya lansia. Lansia itu maksudnya ayah ibunya ya, jadi nenek kakek kita gitu. Dan ada juga yang namanya UPPKS dan ada juga namanya Kampung KB. Nah, teman-teman cukup tidak usah menghafalkan semuanya, tapi cukup tahu aja. Nah, kita di mana nih remaja? Kita itu teman-teman adanya di sini, Pusat Informasi Konseling Remaja, PIKR. Next slide lagi. Tapi oh ini intermezzo, gengs. Siapakah aku? Di kolom chat dong. Tatapannya siapa ya? Ada yang jawab gak? Oh, tulus, 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 tulus. Remaja, tulus gak sih? Tulis, info ya itu. Oke, next slide lagi. Iya, benar, tulus ya. Ini aku sengaja, gengs, intermezzo iklannya banyak. Next slide lagi juga. Betul, tulus gak tuh? Tulus ya, fokus. Nah, ini yang harus teman-teman highlight dan teman-teman catat, karena ini penting banget. Atau screenshot deh. Poinnya teman-teman, untuk memahami peran genre, peran Peak Air, dan juga peran duta genre ada di slide ini. Peak Air adalah wadahnya teman-teman, organisasinya. Sedangkan genre adalah programnya. Tujuannya itu buat jadi generasi berencana, terhindar dari isu ini nih yang tadi pernikahan dini, seks bebas, dan juga nafja. Nah, siapa ini yang suka menggembor-gemborkan, yang jadi role model atau contohnya? Itu adalah seorang duta genre, duta generasi berencana. Ada catatannya ya teman-teman di bawah sini. Apabila belum tergabung dalam Peak Air, maka tugasnya setelah dilantik membentuk dan mengembangkan Peak Air di wilayahnya. Aku jadi ketua forum genre itu di tahun 2023. Waktu tahun 2023, salah satu syarat duta genre itu adalah wajib dari PIK remaja. Tapi di tahun 2024 sampai tahun 2025 sekarang, aku merevisi bersama tim bahwa syarat untuk jadi duta genre itu bisa terbuka untuk umum. Cuman untuk teman-teman PIK remaja itu akan ada nilai poin plus gitu. Harapannya ketika teman-teman belum tahu Peak Air gitu, atau baru tahu pas komunikasi gitu kan di duta genre ini gitu. Nah, nanti akan tercipta Peak Air baru teman-teman. Karena duta genre ini harus besar melalui kolaborasi di organisasi awalnya, yaitu Peak Remaja. Next slide lagi. Aku percepat karena waktu. Nah, ini yang orang-orang lihat ya. Aku akan memperkenalkan diri aku sebagai duta genre tahun 2019. Aku duta genre sepuh, sedih banget. Tapi aku senang banget ketemu sama teman-teman. Dulu teman-teman, hadiah aku adalah ini ya. Ini kalau nanyain hadiah ya. Dan aku dapat beasiswa full kuliah di universitas swasta itu dari duta genre, ajang duta genre. Aku ikut duta genre itu dulu percobaannya 3 kali, teman-teman. Waktu dulu kelas 1 SMA, usia aku belum cukup. Jadi nggak bisa. Waktu kali kedua, aku mau ikutan tapi lagi ujian negara, UN. Jadi nggak bisa lah, aku pasti mentinginnya pendidikan dong, gitu. Barulah aku bisa ikut duta genre itu ketika aku lagi masa gap year, teman-teman. Gap year itu nunda pendidikan 1 tahun, ya kan? Nah, alhamdulillah rezeki aku mewakili kecamatan aku, Kecamatan Babakan Madang, mewakili teman-teman PIK Air Ceria Sentul, aku backgroundnya dari PIK Air juga, dan alhamdulillah menang. Next slide lagi, yang dipersiapkan dan dimaksimalkan.
Teman-teman, Duta Genre itu bukan ajang sebentar ya, jadi komitmennya harus panjang. Pertama kalinya aku belajar pakai high heels yang 7 cm. Itu di Duta Genre Kabupaten Bogor. Jadi teman-teman nanti mempersiapkan diri ya. Pertama kalinya nih foto, ya Allah buluk banget ya, tapi pertama kalinya foto aku pakai selempang kecamatan, aku ngejahit sendiri ke amang-amang gitu ya, dan komunikasi sama kecamatan aku, Babakan Madang pada saat itu. Terus pada zaman itu teman-teman ada pelatihan dari TNI-nya, terus juga ada vote media sosial. Aku inget banget dulu aku minta like ya, like komen ke seluruh relasi aku, sampai ke kantor desa, sampai ke kantor kecamatan, pokoknya minta tolong gitu ya. Dan ini adalah foto-foto aku pas wawancara unjuk bakat. Dulu tuh ada unjuk bakat, tapi tahun sekarang nanti akan diinformasikan lagi update-nya ya. Tahun sekarang lebih meriah pokoknya. Dan umur aku dulu 18 tahun ya, teman-teman. Jadi jangan beranggapan aku tuh umurnya kayak sekarang gitu, udah top gitu ya. Enggak, teman-teman. Aku masih umur remaja yang baru lulus SMA yang ngeberaniin diri buat akhirnya ikut Duta Genre. Next slide lagi. Dan yang membersamai perjalanan itu tuh banyak teman-teman, bukan aku doang. Aku sama pasangan aku nih, namanya Usman, adik kelas juga pada saat itu. Terus teman-teman Pick Air Ceria Sentul, terus juga orang tua aku. Next slide lagi. Dan ini yang dilihat orang ya, sekali lagi. Ini yang dilihat sama teman-teman atau di media sosial aku ya. Tapi hadiahnya memang, ini di Jawa Barat ya teman-teman, mewakili kabupaten. Aku tuh pas bikin PPT ini kayak flashback lagi foto-foto zaman dulu gitu. Dan alhamdulillah ketemu nih. Ini pertama kalinya aku dapat kamera teman-teman dari Lomba Duta Genre, hadiahnya kamera. Terus juga aku eh, dinobatkan, ini masih ada bacaannya ya, Tiara Salsabila, Kabupaten Bogor, PIN dan sebagainya. Next slide lagi. Yang dialamin sama aku adalah aku belusukan ini nih ke sawah bawa camping ya. Buat apa coba? Buat bikin video profil. Siapa yang buat video profil? Itu aku sendiri. Yang ngekonsep siapa? Aku sendiri. Bareng siapa? Bareng teman-teman punya aku sendiri gitu. Teman PIKR sama teman forum genre kabupaten. Dulu syaratnya buat ke Jawa Barat itu harus buat SKCK. Surat keterangan apa? Keterangan polisi ya pokoknya. Yang itu tuh aku ngurusinnya di H-3 penutupan. Terus surat keterangan sehat. Ini keadaan rumah aku yang berantakan dan ngurusin berkas tuh ribet banget deh. Sampai jam 2 malam kayaknya aku ngurusin. Jadi kalau misalnya mau dibandingin ya dengan yang tahun sekarang, berkas kabupaten tuh udah paling simpel banget. Hanya apa? KTP, kakak ya kan. Terus CV teman-teman ya kan. Terus apalagi kemarin tuh? Sama sertifikat kan kalau misalnya ada gitu. Jadi teman-teman tuh ayo maksimalkan yang ada, bismillah totalitas dan itu jadi rezekinya teman-teman. Next slide lagi. Dan tentunya aku dibersamai pula sama teman-teman forum genre, aku kenalan juga sama teman-teman 27 kabupaten kota se-Jawa Barat di tahun itu. Dan dulu tuh gubernurnya masih Pak Ridwan Kamil ya. Kan kalau sekarang Pak Dedi, kalau dulu tuh masih Pak Ridwan Kamil. Ini foto barengnya nih. Dan satu tagline yang selalu dipegang oleh Duta Genre adalah 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi dan bermanfaat. Dan bermanfaat tuh aku tambahkan sendiri sebenarnya, karena Duta Genre itu bukan ajang selempang atau bukan ajang buat pamer doang gitu ya, tapi ada banyak dedikasi di belakang itu. Next slide lagi, aku percepat lagi. Ini adalah kata kunci yang bisa aku sharing ke teman-teman ketika aku sudah melalui perjalanan Duta Genre ya. Kenapa Akang Teteh tuh mau ikut Duta Genre? Sebenarnya apa yang mau dicari? Apa hadiah uangnya? Apa hadiah selempangnya gitu ya? Atau sebenarnya pengen bermanfaat sama banyak orang dan sebagainya. Perjalanannya bakal panjang loh. Bakal capek banget asli. Banyak air mata gitu ya. Banyak hal-hal yang bikin nyesek diri sendiri. Atau pengorbanan-pengorbanan lainnya. Siap gak ngelewatin itu gitu, komitmennya gimana. Terus yang terakhir, nilai dalam diri kita. 1 sampai 10, kira-kira seberapa siap Akang Teteh buat ikut dan the next Duta Genre Kabupaten Bogor 2025. Next slide lagi. Nah, ini quotes aku ya, kalau sebagai Duta Genre, ketika ingin menyerah, lihat ke belakang,
sudah sejauh mana perjalanan kamu untuk sampai di titik ini. Ini quotes yang aku selalu pegang banget selama menjadi duta genre. Karena perjalanannya tuh bener-bener kayak roller coaster banget, lika-liku banget. Dan semoga Akang Teteh enjoy ya pastinya di fase-fase kita ini. Next slide lagi. Aku akan memperkenalkan PIK-R. PIK-R adalah Pusat Informasi Konseling Remaja, wadah dari, oleh, untuk remaja. Next slide lagi. Dan aku akan memperkenalkan rumah kedua aku, dan tentunya PIK-R yang membedakan adalah adanya pendidik sebaya dan konselor sebaya. Simpelnya gini, aku sekarang sharing materi ke teman-teman. Ini aku sebagai pendidik sebaya disebutnya. Nah, next slide lagi. Kalau aku jadi teman curhat, tempat curhat, itu namanya konselor sebaya, konseling sebaya. Makanya kalau teman-teman baca teliti ya, di grup peserta, Teh Najwa Kang Dava suka naikin bank materi genre, atau ada program kerja dari forum namanya SDS, Share and Secret. Itu bentuk komitmen kami, forum genre, untuk bareng-bareng nih bisa memaksimalkan peran PIK-R, peran forum genre. Next slide lagi. Dan aku akan memperkenalkan, ini adalah rumah kedua aku di Kecamatan Babakan Madang. Aku aktif sebagai di PIK Remaja Ceria Sentul dulunya ya, di tahun 2017 jadi anggota. Dan jadi ketua umum di 2018 sampai 2019. Ini adalah PIK-R tingkat kecamatan teman-teman, jalur masyarakat. Ada juga buat info ya, ada juga PIK-R jalur sekolah pendidikan. Itu ada di tingkat mahasiswa, ada juga di tingkat SMA sederajat. Nah, bagi teman-teman yang memang belum aktif PIK-R, it's okay teman-teman, karena ini menjadi pengetahuan dan ilmu gitu. Semoga harapannya setelah beres duta ya bisa dikembangkan PIK-R di kecamatannya, terus juga di sekolahnya. Next slide lagi. Kalau tadi rumah di Kecamatan Babakan Madang, aku juga membuat PIK remaja di sekolah aku. Dulu, aku ingetin lagi ya, umur aku tuh 17 tahun ya. Jadi aku masih kelas 2 SMA, masih sama gitu. Aku ngebuat PIK-R Semantik namanya, di SMAN 3 Cibinong. Aku rumahnya di Kecamatan Babakan Madang, tapi sekolahnya di SMAN 3 Cibinong. Dulu belum ada sistem zonasi sekolah, jadi masih bisa kemana-mana lah aku tuh ya. Nah, alhamdulillah dari tahun 2017 sampai tahun sekarang masih aktif PIK-R-nya di sekolah aku dan juga pernah menang di tingkat Jawa Barat sebagai PIK-R inspiratif di tingkat Jawa Barat tahun 2021 kayaknya pas COVID gitu. Dan ini foto-foto adik-adik aku ya semuanya. Dan teman-teman bisa perhatiin ya yang teman-teman di PIK-R sekolah. Kalau misalnya kumpul PIK-R itu bisa di mana aja. Ini aku kumpul di masjid. Ini ada kumpul di lorong sekolah. Ada kumpul di ruang BK. Ada kumpul di ruang sekolah dan sebagainya. Tadi juga pas yang PIK-R Tria Sentul ada main ke Curug, Liwetan dan sebagainya. Kegiatan PIK-R nggak hanya monoton materi, tapi bisa dikembangin. Bisa ada hadiah-hadiah, main ke alam, kayak kita main aja sama teman gitu, tapi bermanfaat. Next slide lagi. Ini quotes aku sebagai seorang pengurus PIK-R tentunya ya. Selama beberapa tahun di PIK Remaja, aku menyadari bahwa organisasi PIK Remaja adalah salah satu organisasi yang rasa kekeluargaannya tuh kerasa banget teman-teman. Gak ada gap antara senior atau junior, dan akan terasa panjang perjalanan itu, tapi bakal terasa ringan perjalanannya kalau misalnya berjalannya bareng-bareng gitu. Dan tentunya perjalanan aku sebagai seorang duta dan perjalanan aku sebagai seorang remaja itu bukan sendirian, tapi juga dibarengin sama teman-teman PIK-R gitu. Jadi semoga teman-teman yang di PIK-R ya sekarang tetap semangat sama timnya, dan tentunya yang belum pun nanti akan berlanjut lagi juga sama tim yang bakal diciptain ya. Next slide lagi. Masuklah kita ke forum genre. Ini aku agak nge-rap dikit ya, mohon maaf agak cepat. Forum genre, teman-teman, adalah wadah yang menaungi teman-teman duta dan teman-teman PIK-R se-Kabupaten Bogor. Kita di bawah naungan ini, Dinas DP3 AP2KB.
kepanjangannya apa, ya nantilah dicek sendiri aja ya. Karena aku baru bisa ngapalin dinas juga setelah beberapa tahun lah, jadi udah nggak pabaleo ya ngomongnya. Nah, forum genre ini teman-teman, kita bukan di tingkat Kabupaten Bogor aja, tapi ada juga yang di Kota Depok, ada juga yang di Kota Bogor, terus ada yang tingkat Jakarta, ada tingkat Jawa Barat, sehingga tingkat nasional. Nah, di forum genre ini, teman-teman, aku tidak sendiri ya. Next slide lagi. Perjalanan aku sama teman-teman forum genre tentunya menjadi perjalanan yang paling menyenangkan tahun ini, 2023. Ketua itu 2023 sampai 2025. Tapi kalau pengurus itu aku dari pas Duta Genre, dari 2019 sampai 2022 gitu, barulah beralih ke ketua. Tahun lalu, kalau teman-teman perhatikan di Instagram, dan baru banget kemarin juga, kami itu mendapatkan apresiasi di tingkat Jawa Barat sebagai forum genre terbaik juara 1 di Provinsi Jawa Barat. Boleh ya tepuk tangan online-nya? Karena aku juga bangga banget teman-teman. Ini kalau tadi aku ceritanya tentang Duta Genre lomba sendiri, Pick Air lombanya sama teman-teman Pick Air gitu ya. Kalau forum genre ini lombanya barengan setim full gitu membawa nama kabupaten gitu ke tingkat ke tingkat Jawa Barat. Alhamdulillah menang juara 1 forum genre terbaik. Itu lombanya panjang banget, berkasnya banyak banget juga. Dan kemarin pun pas launching salah satu program dinas, kami mendapatkan apresiasi dari Bupati Bogor sebagai forum genre berprestasi. Alhamdulillahnya. Jadi di tingkat Jabar, terus juga di tingkat Kabupaten Bogor. Tentunya perjalanan ini bukan perjalanan aku sendiri, teman-teman. Dan salah satu jargon yang teman-teman sudah lihat ya, sudah sering juga, yaitu Together, Let's Grow Up. Ini jargon yang aku buat waktu tahun 2023 akhir. Itu tuh awalnya ditanya sama dinas, Tiara, kalau ada acara, jargonnya forum genre apa gitu. Di situ tuh aku bingung banget kayak, apaan ya, apa bersatu, apa beraksi, apa ngapain gitu kan. Mau Sunda, Inggris, apa Indonesia gitu. Sampai akhirnya kayak aku nyadar bahwa perjalanan genre, Pick Air, Duta Genre, Forum Genre, itu tuh bukan satu orang doang gitu, bukan bersatu gitu, tapi bersama. Bersama tuh bersama-sama gitu, kita semua. Menuju apa? Menuju pertumbuhan yang lebih baik. Sehingga jargonnya ya seperti itu sekarang, Together, Let's Grow Up. Dan jargon itu yang kita ambil juga untuk Pesona Genre 2025. Harapannya, teman-teman sebagai Duta Genre bisa memaksimalkan peran Duta Genre, memaksimalkan forum genre, dan pick nya nanti, karena kita ini bersama-sama loh, together, let's grow up, di angkatan Pesona Genre 2025. Next slide lagi. Dan ini lastnya dari aku adalah mengambil keputusan untuk menjadi bagian dari pick remaja, tahu genre lebih dalam ya, itu jadi salah satu keputusan terbaik dalam diri hidup aku. Dan aku bisa katakan ke Tiara umur 17 tahun dulu gitu ya, gak apa-apa, buat tetap coba, keep going aja. Kalah menang biasa di lomba, tapi kenalan sama banyak akang teteh, bisa ketemu sama kalian, itu suatu pencapaian yang luar biasa gitu. Dan semoga hal-hal baik yang bisa aku sharing di forum ini juga akan menjadi harapan dan akan menjadi mindset bagi akang teteh nih sekarang untuk mengambil keputusan terbaik dalam hidupnya menjadi bagian dari keluarga genre Kabupaten Bogor. Next slide lagi. Ini kegiatan-kegiatan ya, PIKRS Kabupaten ya. Ini kegiatan PIKRS Kabupaten, bukan cuma di Babakan Madang, tapi itu ada yang dari Cibinong, ada yang dari Kemang, sama ada yang dari Ranca Bungur juga. Aku lihat beberapa di sini tuh. Next slide lagi. Ini kegiatan Duta Genre ya. Ini grand final Duta Genre tahun kemarin, teman-teman. Tahun sekarang, insya Allah juga akan tempatnya di sama ya, di Auditorium Setda. Dan kita nantikan the next Duta Genre-nya. Next slide lagi. Ini kegiatan forum genre ya. Lagi-lagi
forum genre, pick air, itu tuh bukan monoton cuman bahas materi ya, walaupun banyaknya materi. Tapi kita juga bisa main ke alam, kita juga ngadain seminar, ngadain genre berbagi, dan beda. Untuk Forum Genre Kabupaten Bogor, kami terdiri dari 31 pengurus, berasal dari kemarin itu terakhir 20 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Sehingga kami kalau misalnya ada acara, kita biasanya eh, keliling-keliling kecamatan. Waktu ini nih yang Curug ya, aku sedikit cerita. Curug ini aku di Curug Cigamea di Kecamatan Pamijahan. Kita makrab tuh di situ, malam keakraban. Nah, kalau yang sebelahnya, em, bawah deh, yang di bawah itu aku sama teman-teman ngadain Hari AIDS sedunia. Itu di Stadion Pakansari, di Cibinong ya. Terus kalau misalnya yang sebelahnya nih, yang aku lagi sharing, itu aku sama Tenachua main ke Kemang, ke MA Madani Kemang. Di situ ada sharingnya. Sama yang di bawah-bawah nih kalau ketemu kita biasanya di Zoom atau enggak di Kota Bogor dan sebagainya. Karena ya wayah nanya Kabupaten Bogor teh ada 40 kecamatan ya, ujung ke ujung gitunya, yang bisa Sunda ya, yang nggak bisa tolong artiin gitu ya. Jadi tetap semangat teman-teman, walaupun keterbatasan sinyal, walaupun keterbatasan mobilitas, angkotnya jauh dan sebagainya, tapi nggak mengurangi semangatnya kita semua buat sama-sama barengan di Zoom dulu ya, sebelum nanti kita bisa bertemu secara offline tentunya dalam seleksi tahap 2 dan rangkaian berikutnya. Next slide lagi, ayo berteman. Aku sangat open banget buat teman-teman yang mau kita berteman ya. Dan tentunya itu aja dari aku, teman-teman. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sepenuhnya dari Teh Cia lagi. Aku pengen sih lebih banyaknya sesi diskusi. Mohon maaf kalau misalnya dari aku pribadi kecepatan, nanti materinya juga akan di-share. Jadi teman-teman bisa review lagi juga. Dan link Zoom ini juga di-record teman-teman. Jadi nanti bakal bisa di-review lagi juga sama teman-teman. Terkhusus kami mengerti bahwa Kabupaten Bogor itu sinyalnya beda-beda. Terus juga mobilitas wilayahnya jauh-jauh ya. Jadi sebisa mungkin kami memaksimalkan kapasitas fasilitas yang ada. Buat info juga ya teman-teman, Zoom ini pun tadi sebenarnya ya aku buka aja ya Fajar di sini. Tadi itu sempat ada miskomunikasi. Zoom ini sebenarnya kami tadi tuh udah minta buat dibuatin sama Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor. Tapi karena ada miskom dari Diskominfo, sehingga kenapa tadi berpindah Zoom ya, berpindah Zoom di di 30 menit sebelum mulai, karena ada pembaharuan Zoom-nya. Tapi untuk besok insya Allah difasilitasi lagi Zoom-nya sama Diskominfo. Gitu, guys. Jadi acara Duta Genre itu jelas dalam artian ini ajang duta yang diselenggarakan oleh dinas, oleh pemerintah. Sehingga tidak ada pungutan biaya apapun di pendaftaran dan juga alurnya semua dikemas kerjasamanya sama Forum Genre. Harapannya dari, oleh, untuk remaja. Jadi kita semua di sini tuh sama-sama remaja, buat ruang yang aman sama buat ruang yang nyaman. Makanya dari tadi tuh enjoy aja gitu kan, jangan tegang-tegang gitu ya. Aku tutup lagi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Teriskia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh. Ya. Oke. Terima kasih Teh, Next. terima kasih banyak. Tadi Teh Tiara sudah bahas juga tentang pengalamannya, mulai dari awal mula kenal genre, yang tadinya kenalnya dari pelatihan dan juga prepare, sampai jadi duta genre Jawa Barat loh guys. Gimana tuh Gen Rangers apa sudah terinspirasi nih. Oke, untuk selanjutnya untuk bisa lebih menambah wawasan teman-teman, boleh kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang.
Oke, ya ampun, langsung gercep banget nih teman-teman Gen Ranger semua. Oke, kita akan pilih 3 orang tercepat dulu ya, Akang Teteh. Untuk Teh Tiara lebih baik satu pertanyaan langsung dijawab atau kita akan dulu? Boleh, langsung jawab, langsung jawab. Langsung jawab. Aku cepet juga. Oke, yang tercepat kalau di aku ini ada Teh April, Aprilia Farah dari Lewiliang. Silakan Teh untuk komik. Baik, terima kasih Teriskia atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aprilia Farah Amanda dari Kecamatan Lewiliang. Terima kasih juga kepada Teh Tiara atas materinya yang sangat memberikan wawasan ya Teh. Izin bertanya, seperti yang tadi Teh Tiara sudah jelaskan perihal KRR ya Teh, ada tolak tolak pernikahan dini, tolak seks bebas, dan tolak nafsa. Nah, jika eh, kebetulan saya sering mendengar atau ini ya Teh, mendapatkan informasi perihal budaya atau pandangan seseorang perspektif bahwa misalnya ada yang berpikiran anak cewek mah udah nikah aja deh gitu, atau kayak anak cewek mah nanti juga ujung-ujungnya ke dapur. Akhirnya hal-hal tersebut, pemikiran-pemikiran tersebut menimbulkan adanya pernikahan dini ya Teh. Nah, kemudian yang kedua itu adanya perspektif atau pandangan orang-orang tentang banyak anak, banyak rezeki, seperti itu ya Teh. Kalau misalnya yang saya tahu, oke, kalau misalnya banyak anak namun gizinya terpenuhi, namun seperti yang waktu itu contohnya tuh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat kita pernah datang menghampiri satu keluarga dengan 11 anak kalau nggak salah. Nah, itu tuh anak-anaknya tidak disekolahkan. Katanya dengan alasan orang tuanya bisa mengajarkan sendiri. Nah, hal-hal tersebut jika gizi anak-anak tersebut tidak tercukupi kan bisa menyebabkan stunting ya Teh. Sehingga keluarganya pun sehingga keluarga tersebut bisa saja tidak apa namanya seperti itu saja Teh. Nah, bagaimana peran kita atau sebagai calon duta genre atau kemungkinan nanti duta genre atau kita sebagai orang awam, remaja-remaja untuk menanggapi hal-hal terkait tersebut. Apakah kita bisa memberikan edukasi atau penanganan bagaimana cara yang tepatnya? Terima kasih. Saya kembalikan kepada Teriski. Baik, terima kasih Teh Aprilia dari Lewiliang. Teh Tiara, enggak dijawab pertanyaan. Oke, terima kasih Teriskia dan juga Teh April ya dari Lewiliang tadi untuk pertanyaannya. Yang pertama, teman-teman, kalau misalnya dapat stigma atau pendapat kayak gini, perempuan mah ujung-ujungnya juga ke dapur, sumur, sama kasur. Nah, itu tuh kenal banget gitu ya, sering banget gitu. Teman-teman bisa tentunya sebagai seorang duta genre ya, memposisikan diri dengan berpendapat yang sopan, yang tetap santun ya, jangan kebawa emosi, oke? Aku menyadari bahwa pasti banyak teman-teman yang greget, yang langsung kayak pengen ajak debat gitu kan. Tapi kita kalau misalnya bawa nama selempang duta genre, memposisikan diri sebagai duta genre, tetap harus santun, dijaga, terus bahasanya juga harus yang sopan gitu. Sehingga peran kita untuk menjaga etika dan juga adab di media langsung dan juga media digital ya, di handphone nih, itu perlu banget disorotin. Nah, ketika dapat pendapat stigma kayak gitu, teman-teman bisa tanya dulu. Misal ya, biasanya aku ke bapak-bapak atau ibu-ibu sih gitu. Pak, Bu, tapi kan dapurnya itu beda, ada tingkatan dapur loh. Dapur yang pakai hau, dapur yang pakai kompor gas, dapur yang ada pembantunya, atau dapur yang misalnya ada kitchen ya kan, yang bagus gitu kan. Nah, itu kan aku bahasanya bahasa yang kayak bukan ngeledek, tapi kayak lebih santai gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa tuh sama Teh April juga bisa nambah-nambahin. Eh, karena kan sebenarnya pendidikan itu hak dari setiap warga negara Indonesia. Tentunya hak buat perempuan dan juga laki-laki.
aku akuin memang sering banget suka banyaknya masyarakat yang menyekolahkan tinggi teman-teman laki-laki gitu. Karena katanya ijazahnya lebih bisa diterima gitu ya kan pekerjaannya dibandingkan perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga bisa dan mendapatkan akses yang memadai tentunya. Jadi pendekatannya kalau misalnya dapat pendapat stigma-stigma gitu ya, teman-teman tetap harus sopan, santun, sama bisa keluarin data. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa juga dikasih contoh-contoh kayak misalnya, Bapak tahu nggak, misalnya ya, Bapak tahu nggak Titi DJ atau nggak artis-artis zaman dulu kayak atau yang zaman sekarang juga nggak apa-apa, kayak Maudy Ayunda dan sebagainya gitu. Itu bisa memberikan contoh relevan bahwasannya ada banyak kesempatan dan peluang yang sama, yang setara ya teman-teman. Itu tadi isu kesetaraan gender sebenarnya. Nah, itu yang pertama tuh. Nah, yang kedua itu kalau misalnya ada yang pengen nikah gitu ya. Terus tuh eh, ngebet nikah gitu kan. Kalau misalnya ngebet nikah di ini materi lagi ya. Kalau misalnya di BKKBN ada yang namanya PAP, penundaan anak pertama, atau PUP, penundaan usia perkawinan. Jadi ditunda usia perkawinannya. Supaya apa? Supaya di angka 21 sampai 25 tahun, sesuai yang idealnya. Tapi memang kasus-kasus sekarang banyak banget yang namanya eh ini yang namanya dispensasi kawin. Jadi orang tuanya ngizinin sehingga ya udah anaknya nikah gitu di usia yang muda. Nah, kalau misalnya udah kepalang nikah muda, teman-teman sebagai duta genre bisa menyarankan PAP, penundaan anak pertama. Jadi ditunda dulu anaknya tuh kalau bisa sebelum 5 tahun. Jadi nikah dulu nih, terus 3 tahun atau 5 tahun baru punya anak. Karena balik lagi ke materi, ada yang namanya 3T. Terlalu dekat, terlalu tua, terlalu muda. Itu kalau perempuan hamil terlalu muda bisa jadi keguguran karena rahimnya belum kuat. Terus kalau terlalu kuat, terlalu tua, tua biasanya bapak ibu-ibu yang usianya 38 tahun ke atas gitu. Itu rentan kematian, kematian bagi ibu dan kematian bagi anak, teman-teman. Dan juga terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering. Jadi kalau misalnya tadi ya banyak anak banyak rezeki. Kalau misalnya memang si anak itu atau bapak ibu itu sanggup, mangga. Tapi kalau misalnya bisa ditahan dulu aja. Itu ya, sebagai informasi terkait materi relevan dan sebagainya. Dan aku teman-teman, untuk bisa tahu materi seperti ini, taunya ya dari genre sering-sering baca materi yang Bang Materi itu kan dari share. Jadi itu menjadi modal kita buat bisa sharing, sama buat bisa menjawab berbagai pertanyaan di masyarakat. Karena duta genre bukan hanya jago ngomong, tapi juga jago untuk bagaimana caranya menginfluence, meng apa ya influence, apa Rizky ya influence Indonesianya ya? Mengajak, mempromosikan mungkin ya kan? Ya, mengajak mempromosikan gitu ya ke masyarakat dengan bahasa yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Nice, mempengaruhi, betul. Itu, itu, gengs. Semoga terjawab ya, Teh April. Sangat jauh, Teh Tiara. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, Nah, tadi adalah sok Teh Rizky ya, mangga. pertanyaan dari Teh April. Next aku mau Dari cowok-cowok. yang cowok Dari dulu cowok. kali ya. Kalau Kang Dimas tadi sudah ya. Mungkin aku mau ke peserta yang lain dulu ya, Kang Dimas. Mohon maaf. Next, kalau di aku, Akang pertama nih ada Kang Fikri Solahuddin dari Pamijahan. Silakan Kang Fikri. Halo kakak, Halo. untuk sudah meluangkan saya untuk bertanya Kak Rizkia. Saya mau nanya untuk ke Kak Tiara, apa sih kayak tantangan yang terberat buat Kak Tiara yang sudah melewati banyak-banyak cobaan itu yang paling berat menurut kakak sebagai duta genre gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, segitu saja.
Baik, Oke. berarti tantangan terberat ya Teh Tiara. Mari. Oke, terima kasih Kang Fikri Pamijahan. Aku pernah ke Pamijahan dan sering teman-teman. Aku pernah ke Gunung Menir, ke ya Curug Cigamea, terus dan lain-lainnya ya, intermezzo. Nah, tantangan terberat aku sebagai duta genre ya, duta genre. Yang pertama adalah tahu materi genre. Itu menurut aku cukup berat karena materi genre itu banyak banget teman-teman dan kita nggak bisa tahu loh. Misal ya di tes tulis keluarnya apa, di wawancara sama juri itu keluarnya apa gitu. Bisa jadi ya tiba-tiba dewan juri itu waktu dulu ya suka ada aja yang iseng misalnya gini. eh Neng, tahu gak nama Bapak Gubernur Jawa Barat sekarang? Gitu, gengs. Jadi bisa jadi pas lagi serius-seriusnya ya, tegang-tegangnya, ditanya pertanyaan yang mudah, jadi ngeblank gitu kan. Nah, itu tuh harus mempersiapkan diri, baik secara pemateri, materi yang dipahamin ya, dan juga mental, teman-teman. Nanti, teman-teman, menurut aku teman-teman dari sekarang tuh bisa melatih public speakingnya atau melatih keberaniannya buat ngomong di depan orang yang nggak kenal. Contoh misalnya ke teman sekelasnya atau misalnya ke teman beda kelas dan sebagainya. Supaya apa? Supaya ngomong tuh nggak pabaliet lah gitu. Karena dulu aku tantangan terberatnya selain memahami, yaitu gimana caranya buat mengeluarkan apa yang mau aku sampein gitu. Sebenarnya di otak tuh udah ada mau ngomong A, B, C gitu. Genre itu tahu gitu materinya. Pick L tuh tahu gitu kan. Tapi karena situasinya tegang, terus juga tatapan juri ya kan, tatapan penonton juga pas momen itu, jadi bawaannya tuh ngeblank gitu. Nah, itu harus diantisipasi dari sekarang, karena kan ini masih jauh ya, dan aku pun dulu untuk melatih yang ngomong itu tuh udah jauh sebelumnya gitu, pas di organisasinya lah, di sekolahnya gitu. Kan waktu tahu Duta Genre ada tuh kan kayak, oh udah dibuka nih misalnya coming soon-nya baru seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya gitu kan. Jadi tantangan terberatnya itu selebihnya komunikasi. Ada yang mau kita korbanin. Misal ya, kecamatan rumah aku tuh jaraknya agak jauh sebenarnya. Tapi aku butuh buat ketemu Pak Camat, buat minta dukungan misalnya, buat minta video misalnya. Itu kan sebenarnya mau nggak mau kita harus dispense sekolah. Pas momen itu ya, mau dispense sekolah, terus juga harus izin. Berarti kan ada yang direlakan, ada yang ditinggalkan gitu. Nah, prioritasnya teman-teman itu harus diatur. Kang Fikri juga harus diatur. Aku yakin teman-teman di sini ada yang dispen juga gitu atau ada yang ya, izin gak kelas dulu kuliahnya gitu kan. Makasih banget juga udah meluangkan waktunya karena untuk jadi seorang duta itu tuh bukan proses yang mudah aku bisa katakan, tapi bisa. Nggak mudah tapi bisa. Buat siapa? Buat semua orang ada kesempatannya. Itu dari aku. Oke, itu dia ya jawabannya. Fikri apakah jawab? Terima kasih Teh Tiara buat jawabannya yang sudah berbagi pengalamannya yang seru gitu ya. Terima kasih ya, sangat terjawab. Baik, dan Tiara di sini mengajarkan kita juga untuk selain berani public speaking, belajar materi genre, dan Tiara juga kasih tahu kita untuk belajar atur prioritas. Karena kalau sudah ada beberapa pilihan, pasti ada yang dikorbankan. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk penanya terakhir, kita lihat siapa yang tercepat nih. Oke, suaraku terdengar kah, Akang Teteh? Karena tadi sempat trouble, Zoomku. Halo? Oke, sih. Oke, kalau di aku yang tercepat itu ada dari Kecamatan Cilengsi, Teh Anila Kira Inaya. Boleh di-unmute ya.
Enggak, Teh. Sebelumnya terima kasih kepada Teh Rizkia dan juga Teh Tiara yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengajukan pertanyaannya. Sebelumnya di sini saya ada dua pertanyaan terkait tentang tema dari Duta Genre dan juga motivasi. Jadi yang pertama adalah tema Duta Genre tahun 2025 ini kan bertentangan dengan budaya ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya menghubungkan pelestarian budaya dengan kegiatan genre yang biasanya itu membahas tentang perencanaan hidup dan juga kesehatan reproduksi. Lalu yang kedua itu bagaimana caranya menumbuhkan motivasi agar tidak berhenti di tengah jalan selama menjadi duta genre. Dan terima kasih, Teh. Baik, berarti dari Anila dari Cilengsi ada dua pertanyaan ya, Teh. Yang pertama, em, apa sih tentang tema tahun ini dan bagaimana cara agar tidak hilang motivasi seperti itu. Enggak dijawab. Oke, terima kasih Teteh atas pertanyaannya. Nah, aku sebenarnya mau revisi sih. Teman-teman, sebenarnya temanya itu tuh nggak bertentangan, justru ada korelasinya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman perhatikan kembali juga ya, di IG Genre Kabupaten, terus IG Genre Jawa Barat ya, Forum Genre Jawa Barat, dan Genre Indonesia, justru isu remaja yang diangkat itu bukan hanya tentang triad KRS aja, tapi ada juga isu lingkungan hidup, isu disabilitas, isu tentang kebudayaan, dan juga isu tentang finansial, ekonomi. Bahkan kita pun teman-teman sebenarnya ada korelasi dengan pramuka. Jadi kalau teman-teman ada yang backgroundnya pramuka nih, pernah nggak mendengar yang namanya Saka Kencana? Saka Kencana adalah sebuah program di Pramuka gitu ya, salah satu Saka juga kan dari banyaknya Saka, tapi itu tentang kependudukan dan tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, itu tuh sebenarnya teman-teman berkorelasi juga sama genre di tingkat, betul, Saka Keluarga Berencana, di tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Nah, cuman memang untuk gerakan-gerakannya ataupun event-eventnya memang belum gembor-gembor banget ya dikolaborasikan. Karena ya seperti Akang Teteh tahu, kalau misalnya program yang besar mau dampaknya besar juga harus kolaborasi gitu. Di tahunan kemarin aku mau kolaborasi sama Pramuka Kabupaten Bogor, belum dapet nih pas waktunya. Intermezzo ya, iklan-iklan. Belum dapat waktunya. Karena pada zaman itu tuh COVID, terus juga new normal, terus juga udah peralihan program masing-masing gitu kan. Nah, itu salah satunya tuh yang pramuka. Nah, di kebudayaan ini, teman-teman, tentunya harapannya kami Duta Genre bukan hanya sadar terkait isu tentang keremajaan aja, tapi bagaimana caranya bisa menumbuhkan minat budaya itu sendiri. Contoh, teman-teman, gak mesti misalnya mungkin, oh berarti harus bisa nari, jaipong misalnya, atau mungkin harus bisa pencak silat gitu kan, dan sebagainya. Tapi teman-teman bisa mengembangkan hal-hal tersebut dengan kebudayaan seni atau kebudayaan yang ada di masyarakat. Contoh budaya-budaya itu bukan hanya seni aja, tapi bisa juga moral-moral di masyarakat. Nah, aku sih akan mengambil contohnya programnya Teh Rizkia. Teh Rizkia aktif dalam programnya namanya Gitara. Gitara ini, Teh Rizkia mengembangkan sebuah lagu, memaksimalkan potensi dirinya Teh Rizkia yang Teh Rizkia miliki dengan buat lagu, dengan buat jingle, ataupun main gitar, tapi disisipin sama lagu-lagu genre, bumbu-bumbu genre gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk dari pengembangan budaya juga. Memang tidak mendominasi ada budayanya gitu, tapi itu menunjukkan bahwa kita nih sebagai duta genre ada usahanya juga. Kang Dewa, teman-teman, programnya adalah Kujang Bogor. Dari banyaknya program, ada kan namanya Raja Air, kalau teman-teman perhatiin. Nah, Raja Air itu Kang Dewa buat juga. Ada salah satu bentuk medianya, biar orang-orang tuh paham ya, kenal, yaitu wayang. Wayangnya, wayangnya itu dibuat nggak bukan pakai wayang golek, bukan gitu ya, tapi wayang kertas aja gitu, yang mana tentang Raja Airnya gitu. Tapi kan itu menunjukkan bahwa bisa loh nilai-nilai budaya Indonesia
disisipkan di programnya Akang Teteh semua. Sehingga itu yang menjadi harapan kami juga di program ataupun di dalam diri ya, dalam diri teman-teman di Duta Genre 2025 ini. Itu ya. Wah, aku nge-spill program. Itu info ya. Nah, yang pertanyaan kedua itu biar nggak putus ya, Rizky ya, semangatnya ya. Oke. Nah, teman-teman, biar semangatnya nggak putus, hmm, tiap orang beda-beda sih sebenarnya ya. Tapi kalau aku pribadi adalah tipe yang jurnal. Aku tuh selalu menulis di journaling, teman-teman. Aku adalah orang yang selalu mencatat apapun, hal-hal kecil apapun. Jadi contoh, apa yang disyukurin hari ini, apa yang nggak disukain hari ini, sama apa yang buat seneng hari ini. Tiga hal itu coba deh, rajin aja misalnya ya, seminggu aja. Nanti pas kalian baca lagi flashback, itu menjadi ingatan bahwa, oh iya ya, kita tuh tumbuh loh, terus tumbuh loh gitu. Walaupun sekecil mungkin hal yang sebenarnya dianggapnya remeh, tapi kayak, oh ternyata ada loh perbedaan diri aku sama sebelumnya. Aku biasanya journaling. Yang kedua, aku selalu minta teman aku atau sahabat aku buat ngingetin aku. Pasti teman-teman ada orang terdekat, entah itu ayah, ibu, adik, atau kakak, atau sahabat mungkin ya. Diingetin lagi, perjuangan daftarnya gimana sampai sekarang. Misal ya, mungkin teman-teman yang dari Parung, yang dari Jasinga, jauh-jauh kemarin ke kecamatan buat ngobrol misalnya. Atau yang dari Cibung Bulang, dari Pamijahan, dari Cigombong, komunikasi ke sana, ke sini gitu kan. Atau lagi yang dari Cilengsi, Babakan Madang, udah ketemu sama senior-seniornya misalnya. Udah sharing gitu kan tentang duta-dutanya gitu. Nah, masa sih udah berjalan jauh nih, udah coba daftar gitu ya, tapinya nggak dimaksimalin gitu. Rasanya coba tanya diri ke sendiri, emang nggak sayang sama waktu yang udah diluangin gitu, yang udah diberikan, kalau misalnya nggak dimaksimalin. Terkhusus banyak orang-orang yang membersamai. Itu sebenarnya motivasi yang dalam diri ya. Tapi kalau misalnya mau motivasi yang jahat, tapinya yang kena gitu ya, coba buat motivasi yaitu kejar hadiahnya, kejar keuntungan-keuntungannya. Itu biasanya lebih semangat tuh. Walaupun proses perjalanannya nggak gampang, tapi ada yang mau dituju. Karena dari kita nggak mungkin berjalan kalau misalnya tanpa tujuan. Jadi tetapin tujuannya teman-teman apa. Makanya tadi aku nanya kan di PPT ya, tujuannya teman-teman tuh apa? Karena itu yang akan jadi target dan hal yang buat menguatkan kalian selama proses panjang ini. Begitupun, ini info ya sebelum aku kasih ke Rizky ya. Begitupun Teh Rizky ya sama Kang Dewa, teman-teman. Tahun sekarang, kami menggemborkan selain yang Duta Genre tahun sekarang, kami sedang mempersiapkan Teh Rizkia dan Kang Dewa ke Jawa Barat. Jadi mohon doanya, dukungannya juga ya. Nah, teman-teman yang nanti akan menang di tingkat tahun sekarang ya, Duta Genre Kabupaten Bogor 2025, maju ke Jawa Barat itu tahun depan, teman-teman, di 2026. Hingga Akang Teteh bisa membayangkan ya, perjalanannya Teh Rizkia dan Kang Dewa dari tahun kemarin tuh, tiba-tiba sekarang mereka udah jadi MC sama moderator yang ketemu sama kalian gitu, the next Duta Genre 2025 gitu. Makanya mereka juga kayak, kan kemarin baru deh jadi peserta, kok sekarang udah jadi yang mandu aja gitu, panitia aja gitu. Aku yakin perjalanannya nggak sebentar dan kerasa banget gitu ya. Tapi mohon doanya sehingga tahun sekarang hashtag kami, tagline-nya buat Teh Rizkia Kang Dewa namanya Ride, Ride, Rizkia Dewa. Ride to Jabar 2025. Jadi terbang ke Jawa Barat 2025. Semoga hasilnya terbaik ya teman-teman. Mohon doanya juga. Semoga terjawab tetehku yang tadi dari Cilengsi bertanya.
Oke, terima kasih Teh Tiara atas jawaban-jawabannya. Dan teman-teman, saya sangat disayangkan sekali kita waktunya sudah mau selesai. Aku yakin di sini teman-teman sangat antusias banget dan semangat banget untuk bertanya dan sharing lebih lanjut lagi bersama Teh Tiara. Tapi mohon maaf teman-teman, sesi hari ini waktunya terbatas ya. Kalau waktunya nggak terbatas ya, aku pengen tahu sharing-sharing teman-teman sama Teh Tiara semuanya. Jadi Teh Tiara terima kasih banyak atas waktu dan apa ya, materinya yang sangat menginspirasi juga kita para Gen Rangers Kabupaten Bogor. Ada sorry. Semoga kita bisa nyusul seperti Teteh ya. Terus komitmen dan apa ya, em, keinginannya tuh lanjut terus gitu, konsisten terus di genre ini. Seperti itu. Terima kasih Teteh dan teman-teman semua. Dan sebelum mengakhiri sesi bersama Teh Tiara, mungkin kita foto dulu ya Teh untuk dan sekaligus penyerahan e-sertifikat oleh Ketua Pelaksana yaitu Teh Lolila. Apakah di layar teman-teman terlihat? Di aku, oke, sudah. Oke, untuk operator, mau minta tolong screenshot dan dokumentasiin ya. Oke, sebentar. Oke, aku izin komando ya. Genre boleh, Teh? Oke, 1, 2,